Malam semakin larut. Setelah berpisah, masing-masing pulang ke rumah. Fajar pulang dengan wajah pucat, langkahnya lemas. Setibanya di kamar, ia langsung merebahkan diri, berharap bisa cepat tidur. Tapi matanya tak kunjung bisa terpejam. Suara tangisan lirih terdengar entah dari mana. Ia bangkit, menoleh ke jendela. Dari balik kaca, samar terlihat bayangan perempuan berambut panjang berdiri di halaman rumah. Gaun putihnya berkibar pelan diterpa angin. Fajar menjerit, segera menutup tirai dengan tangan gemetar. Sementara itu, di rumahnya, Andi juga tidak bisa tenang. Lampu kamarnya berkedip-kedip. Suara langkah kaki terdengar di atap. Semakin lama semakin dekat, seperti berjalan tepat di atas langit-langit kamarnya. Andi menutup telinga, wajahnya pucat pasi. Tiba-tiba cermin di kamar Andi berembun, meski udara tidak dingin. Tulisan samar muncul perlahan. Aku lihat kalian. Andi mundur terhuyung, terperangah dengan wajah pucat. Di rumah Rio, suasananya lebih menegangkan. Saat ia duduk di teras merokok untuk menenangkan pikiran, tiba-tiba lampu teras padam. Dari arah jalan, suara ketawa perempuan terdengar. Lirih, tapi jelas, membuat bulu kuduknya berdiri. Rio memberanikan diri menatap ke depan. Samar terlihat sosok putih, berjalan pelan di tengah jalan desa. Semakin diperhatikan, sosok itu mendekat, namun kakinya tidak menapak tanah, melayang perlahan. Ketiganya, meski di tempat berbeda, merasakan gangguan yang sama di malam yang sama. Seolah hantu perempuan itu tidak hanya menghantui jembatan, tapi kini juga mengikuti mereka pulang. Keesokan malamnya, Fajar jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi, wajah pucat, matanya sayu. Ibunya panik karena Fajar terus meracau, menyebut perempuan di jembatan. Perempuan itu ikut. Jangan biarkan dia masuk. Di kedai kopi, Rio dan Andi mendengar kabar Fajar sakit. Mereka segera datang menjenguk. Sesampainya di rumah Fajar, mereka melihat temannya itu menggeliat tidak tenang. Tubuhnya seperti menolak sesuatu yang tak kasat mata. Tiba-tiba, Fajar membuka mata. Tatapannya kosong, lalu berubah merah menyala. Suaranya bukan lagi suara manusia, melainkan serak dalam, seperti dari makhluk lain. Kenapa kalian berani lewat jembatan itu? Katanya dengan suara menggema. Ibunya menjerit ketakutan, segera memanggil tetangga. Rio mencoba memegang tangan Fajar, tapi tubuhnya kuat sekali, menendang dan meronta seperti bukan dirinya. Andi hanya bisa gemetar melihat pemandangan itu. Seorang tetua kampung akhirnya datang membawa segelas air putih dan doa-doa. Ia memercikan air itu ke wajah Fajar. Tubuh Fajar langsung bergetar keras, lalu menjerit dengan suara panjang, sebelum akhirnya terkulai lemas. Fajar pingsan, napasnya tersengal. Perlahan, matanya kembali normal. Namun tetua kampung itu berkata dengan serius, "Ini baru awal. Hantunya sudah menempel pada kalian bertiga. Kalau tidak segera dibersihkan, nyawa kalian bisa melayang." Rio dan Andi saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Mereka sadar, kejadian di jembatan bukan sekadar tantangan iseng, tapi malapetaka yang kini mengancam nyawa mereka. Malam berikutnya, Rio dan Andi dipanggil ke rumah tetua kampung. Fajar sudah lebih tenang, tapi wajahnya masih pucat. Tetua itu menyiapkan sesajen sederhana, kemenyan, bunga 7 rupa, dan air putih. Kalian harus kembali ke jembatan itu malam ini. Kalau tidak, arwahnya akan terus mengikuti, katanya. Dengan hati berat, mereka bertiga berangkat lagi. Jalan menuju jembatan sunyi, hanya cahaya bulan menemani. Di sepanjang jalan, mereka merasa diawasi, seperti ada bayangan hitam bergerak mengikuti langkah mereka. Begitu tiba di jembatan, tetua kampung menyalakan kemenyan. Asapnya mengepul, menebar bau menyengat. Suasana hening berubah mencekam. Suara sungai di bawah terdengar makin keras, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Perlahan, sosok perempuan itu muncul di tengah jembatan. Rambut panjang, gaun putih robek, wajahnya hancur. Matanya merah menyala, menatap lurus ke arah mereka bertiga. Angin dingin berhembus, membuat api lilin bergoyang liar. Tetua kampung mulai melantunkan doa dengan suara berat. Sosok itu meraung keras,
Suaranya menggema ke seluruh desa. Tubuh Fajar tiba-tiba bergetar. Matanya hampir kembali merah. Rio dan Andi berusaha menahan tubuhnya agar tidak terjatuh ke sungai. Dengan tangan gemetar, tetua itu menyiramkan air doa ke arah sosok hantu. Sosok perempuan itu menjerit panjang. Tubuhnya perlahan menghilang bersama asap kemenyan, lenyap di telan kabut malam. Setelah beberapa menit, suasana kembali tenang. Hanya suara sungai yang terdengar. Tetua kampung menatap mereka serius. Kalian sudah selamat, tapi ingat, jangan pernah lagi menantang tempat keramat. Rio, Andi, dan Fajar terdiam, menyadari betapa mahalnya harga dari keberanian bodoh mereka. Malam itu berakhir tanpa gangguan lagi. Namun sampai sekarang, setiap orang yang melintas jembatan keramat tetap merasakan hawa dingin menusuk. Seolah ada mata yang mengawasi dari balik kegelapan. Misteri perempuan itu mungkin sudah reda, tapi tidak pernah benar-benar hilang.